Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa saja itu memori internal dan memori eksternal. Dimulai dari jenisnya. Yang pertama jenis memori internal yaitu ROM atau singkatan dari Read Only Memory, merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan, meskipun komputer tidak dialiri listrik. ROM ini tetap berjalan. Pada umumnya, ROM sering juga disebut firmware atau juga BIOS, dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan dari RAM dan ROM. Kedua ada CMOS, merupakan bagian dari ROM. Fungsinya adalah sebagai penyimpanan para pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 byte saja. Yang ketiga ada DRAM, yaitu RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsinya adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM juga singkatan dari Dynamic RAM. Yang keempat ada RAM, yaitu RAM adalah memori yang paling dikenal pada dunia komputer. Fungsinya adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Kelima ada SDRAM. SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibandingkan dengan DRAM. Terakhir ada CAC. Mungkin kamu sering mendengar memori ini di bagian browser. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan, serta sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian ini. Maka dari itu, kecepatan dari memori CC sangatlah tinggi. Lalu ada jenis memori eksternal. Yang pertama ada hard disk. Mungkin banyak yang mengira bahwa memori internal, padahal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk dalam golongan memori eksternal. Fungsi dari hard disk adalah sebagai alat penyimpanan aplikasi, software, dan juga file ke dalam komputer. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Kedua ada floppy disk. Dulu floppy disk adalah alat untuk memindahkan file secara portable atau biasa disebut disket. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsinya adalah sebagai alat bentuk penyimpanan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Lalu ada flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaharuan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsinya yaitu sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Lalu ada compact disk atau CD, juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Lalu ada fungsi ROM. Fungsi ROM adalah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software, yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware, seperti ROM BIOS, di mana BIOS tersebut dapat langsung dieksekusi secara cepat, tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya lebih dulu, seperti yang pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan lain. Walaupun memori ROM hanya dapat dibaca saja, akan tetapi data pada memori ini dapat ditulis ulang. Fungsi CMOS. CMOS berperan sebagai sebuah RAM berkapasitas kecil yang menjadi memori untuk penyimpanan data hardware, pengaturan BIOS, pengaturan tanggal dan waktu, pengaturan booting, pengaturan hardware, dan yang lainnya. Semua data tersebut dapat disimpan dalam konfigurasi yang tepat dan sinkron meskipun komputer tidak menyala. Selain itu, CMOS juga berfungsi sebagai baterai yang dapat memberikan daya cukup rendah untuk menyimpan data penting pada komputer meskipun komputer tidak menyala. Biasanya CMOS ini bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai 5 tahun. Fungsi DRAM. DRAM berfungsi sebagai piranti memproses sinyal digital saja. Contohnya kalkulator atau media player.
Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi lah yang membuat komputer dapat disebut sebagai komputer multifungsi. Komputer merupakan piranti digital, maka informasi disajikan dengan sistem bilangan biner. Teks, angka, gambar, suara, dan video dikonversikan menjadi sekumpulan bilangan biner. Fungsi RAM. Fungsi RAM adalah mempercepat proses data yang ada dalam perangkat. Kapasitas RAM di setiap gadget juga berbeda-beda sesuai dengan fitur yang ditawarkan oleh brand tersebut. Namun, kapasitas RAM sangat mempengaruhi tingkat kecepatan proses data dalam perangkat tersebut. Tak hanya itu, RAM juga berfungsi sebagai media penyimpanan sementara saat gadget dalam posisi beroperasi atau hidup. Misalnya saat kalian mengetik dokumen di Microsoft Word, lalu ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu, maka dokumen tersebut akan tersimpan di dalam memori RAM, sehingga kalian masih bisa membuka dokumen tadi melalui histori terakhir dari Microsoft Word. Fungsi SDRAM. Fungsi SDRAM yang pertama adalah digunakan sebagai pengganti DRAM. DRAM merupakan memori yang dibuat pertama kali dengan desain yang sederhana. Bukan hanya desain, melainkan kecepatannya pun hanya 4,7 MHz sampai dengan 40 MHz. Di sisi lain, kecepatan yang dimiliki oleh SDRAM bisa mencapai 100 sampai dengan 133 MHz. Inilah yang kemudian membuat orang beralih ke SDRAM. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh SDRAM adalah memori tidak memerlukan konsumsi daya tinggi. Jika membandingkan dengan jenis RAM yang lain, konsumsi daya yang dibutuhkan oleh SDRAM hanya 16 sampai dengan 17%. Tentunya konsumsi daya tersebut cukup rendah. Fungsi cache. Cache berfungsi sebagai mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Jadi bisa disimpulkan fungsi cache memori yaitu mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, dan mempercepat kinerja memori. Pun berbagai jenis file lainnya. Namun tentunya penyimpanan yang dilakukan harus memperhatikan kapasitas dari CD tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nanti CD tersebut akan dimasukkan ke dalam CD-ROM yang merupakan media penyimpanan yang berperan untuk membaca apa isi data yang ada di dalam CD tersebut. CD-ROM akan terkoneksi ke komputer sehingga data akan ditampilkan ke layar monitor. Perbedaan memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang terletak dalam sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut, sedangkan memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari sebuah perangkat. Data pada memori internal lebih sulit dipindahkan karena terdapat pengamanan, sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak terdapat pengamanan. Menyimpan data di memori internal sangat mudah hilang karena sistem sewaktu-waktu dapat menghapusnya, sedangkan memori eksternal tidak mudah hilang karena tidak terkait pada suatu sistem, suatu perangkat. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas adalah memori internal merupakan memori yang menyimpan data dalam media fisik berbentuk RAM atau ROM. Sedangkan memori eksternal menyimpan data dalam media fisik yang berbentuk kaset atau disk, agar tetap mengaliri transistor sehingga tetap dapat menyimpan data. Dan dari penjelasan di atas kita bisa mengetahui fungsi, jenis, perbedaan pada memori internal dan memori eksternal. Baiklah, berikut barusan adalah penjelasan tentang memori eksternal dan juga internal dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.